51 desa dari 7 kecamatan sudah tenggelam dari tahun 1980-an demi pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Saat ini kita masih bisa melihat sisa-sisa desa-desa tersebut saat musim kemarau. Salah satunya adalah jalan kuno yang menghubungkan Wuryantoro dengan kota Wonogiri. Jalan ini adalah rute gerilya sekaligus jalan masa kecil Presiden Soeharto saat tinggal di Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cerita Desa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan perjalanan untuk menyusuri jalan bekas yang dilalui oleh Jenderal Sudirman yang terendam oleh Waduk Gajah Mungkur. Tapi sekarang lihat, sudah terlihat lagi karena sekarang sedang musim kemarau. Bagaimana keseruannya dan bagaimana kondisi di desa-desa yang sudah tenggelam? Ikuti terus video ini sampai selesai. Tetap di Cerita Desa Indonesia. Setelah melewati wilayah hutan-hutan yang tadi juga ada tanda-tanda tetenger atau tugu, sekarang kita udah mulai keluar di wilayah yang luas lagi Sobat Desa. Nih kita nemu lagi nih, kelihatan ya di kamera ya, ini adalah tugu ketiga yang kita temui setelah tadi yang pertama ambruk, yang kedua di tengah hutan, yang ketiga jajare godong gedang Sobat Desa, atau sampingnya pohon pisang nih. Ini masih dengan tugu yang sama, lokasinya ada di samping kiri. Ini berdekatan dengan pohon pisang, tapi sayangnya nggak ada pisangnya. Kalau tugu yang kedua dan pertama ada di ujung sana tadi. Jadi kita melewati ini, ketemu ini. Nah, kita lanjut. Wih, di sana masih ada air Sobat Desa. Tuh. Mulai hujan itu ya karena ya. Kayaknya iya. Yuk kita lanjutkan perjalanan ya Sobat Desa. Oke, kita pelan-pelan aja sambil menikmati pemandangan kanan kiri. Nah, perlu kami sampaikan ya Sobat Desa bahwa channel kita ini, channel kesayangan kita ini, Cerita Desa Indonesia ini, bukan hanya tentang mengunjungi desa-desa indah, tapi juga mencari cerita dari setiap desa yang ada di Indonesia, agar kita semua tahu bahwa ada sejarah, legenda, mitos yang harus kita lestarikan, karena cerita-cerita seperti itulah yang akan menjadi pelajaran berharga bagi anak cucu di masa yang akan datang, mulai dari tentang pelajaran menghargai orang lain, kemudian mencintai para pahlawan, pendiri bangsa, dan lain sebagainya. Ini kita masih melewati jalan aspal yang melotok-melotok atau sudah terkikis. Oh ya, terkelupas. Duh. Nih, Sobat Desa, ini tugu ke 1, 2, 4. Ini tugu keempat nih. Ini masih berdiri dengan kokoh nih. Tuh, ini kalau kerendam air ya jadi kayak pelampung. Ini tugu keempat. Oh, ini Sobat Desa nih. Ini batas airnya nih, segini. Jadi segini kerendam air, atasnya nggak kerendam air. Kita lanjutkan ke depan sana itu. Wih, ada kapal-kapal tuh Sobat Desa. Ini airnya sudah mulai naik ya sepertinya. Oh, tadi droneku sampai sini Jawa, terus lost signal, dia pulang lagi. Wih, di sini banyak kapal-kapal dan tumpukan-tumpukan batu-batuan ya. Ini, kalau ini mah tumpukan batu baru, bukan pondasi lama. Wow. Di depan itu ada pembatas nih Sobat Desa nih. Ada pembatas. Itu makam bukan ya? Oh, bukan makam. Tak kira makam kuno Sobat Desa. Oke. Kapalnya banyak banget. Waduh. Ya Sobat Desa nih. Di sini banyak banget kapal-kapal yang diparkirkan. Coba kita ke sinilah sebentar ya. Kapal Bima. Mas, kayaknya nggak bisa deh. Bisa ini loh. Nah, kita sampai sini. Oh, sebelah sini buat apa namanya? Biar nggak kepanasan. Nah,
Ini adalah tugu ke berapa Jawa? 5 ya. Ini tugu kelima dan sepertinya ini adalah tugu yang paling dalam terendam. Karena di sini tuh langsung air tuh. Ini titik apa ya? Titik terdasar, titik terdalamnya si Waduk Gajah Mungkur ya. Nih. Tuh, batas airnya tuh paling ujung sana Sobat Desa. Sik tak mandeke. Jauh tuh ya nek mau ngasih tahu. Ya, mesti aku arep jembok kae Jawa. Oke, tak. Kita kasih tunjuk Sobat Desa. Nih ya. Tuh, di ujung sana itu airnya tuh. Wih, kita direndam air berapa meter ya? 10 meter ada kayaknya nih. Dan ini masih berdiri kokoh di sini sebagai tanda bahwa jalan ini adalah jalan yang dilalui oleh Jenderal Sudirman ketika melakukan gerilya. Ini ada jembatannya juga Sobat Desa nih. Ini jembatannya juga masih sangat kokoh berdiri puluhan tahun terendam. Nih, ini batuan kapur nih tuh. Ini kokoh banget Sobat Desa. Di sini sudah ada airnya, air Waduk Gajah Mungkur, karena di kawasan ini tuh termasuk titik terdalamnya Waduk Gajah Mungkur. Jadi pas airnya surut pun di sini tetap masih ada airnya. Tuh. Dan ketinggian si tugunya itu jalan utama atau jalan Jenderal Sudirman, dan sekarang kita mencoba berjalan ke sini Sobat Desa karena ada pemandangan unik, yaitu ada sebuah sumur tua yang masih terlihat. Astagfirullah, kecantel Sobat Desa. Ini duri-duri semua ini, yang masih terlihat sangat kokoh berdiri, bahkan bentuknya itu masih orisinil. Oke ya, kita lewat sini. Hati-hati ya Sobat Desa, kalau Sobat Desa mau datang ke sini pastikan tidak menginjak duri-duri ini nih. Duri-duri tajam nih, tuh. Astagfirullah. Au. Nah, duri-duri tajam ini cukup berbahaya kalau Sobat Desa terkena pas di kulit. Mataharinya sini ya, biar nggak backlight. Itu dia Sobat Desa sumurnya. Tuh. Ini rumah siapa Sobat Desa zaman dulu? Di sini ada rumah, pondasinya juga masih terlihat. Nih kotaknya 1, 2 kotak, di belakang sana itu ada sumur. Yuk coba kita deketi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di bawah sini juga ini lumpur Sobat Desa, lumpur yang mengeras. Oke, coba kita lihat sini. Nah, kapal-kapal ada di sebelah sana. Kapal-kapal di sebelah sana. Nah, ini kita menemukan pemandangan yang sangat indah nih. Ini adalah sumur yang masih nampak kokoh berdiri. Wah, bisa dipastikan ini dulu terendam. Ini ya, dalam banget. Ini ada kamar mandi nih Sobat Desa nih. Masya Allah. Airnya enggak ya di bawah ya. Oh, ini masih bentuk Sobat Desa nih. Nih. Ini masih bentuk lingkaran gitu ya. Lingkaran di sekitar sumur ini nih. Ini. Assalamualaikum. Masih ada airnya Sobat Desa nih. Airnya juga termasuk jernih ya. Alhamdulillah enggak ada sampah di sini. Masih terjaga keasliannya nih. Masya Allah. Oke ya, kita geser ke sini. Di sini masih ada glugu ya nih. Ini bekas apa namanya nih, tanaman pohon kelapa Sobat Desa nih. Masya Allah ya, dari tahun 70-an masih ada sampai sekarang nih. Ini pohon kelapa, di situ ada rumah, ada ininya juga sumur. Di sini ada banyak banget sisa-sisa pohon kelapa Sobat Desa nih. Ini ada satu nih. Oh ini ada ikan lagi nih Sobat Desa nih. Ini ikan mujair, ikan nila, mujair ya. Tuh udah keropok-keropok. Berarti di sini memang banyak sekali ikan ya Sobat Desa. Nih, bahkan nih masih kelihatan tuh
apa namanya, bekas gerajinya itu loh sobat desa, masih terlihat jelas ya. Jadi bisa dipastikan di sini tuh dulu banyak banget pohon kelapa tuh. Di sana ada satu, ini juga ada lagi nih, satu lagi nih, banyak banget loh. Tuh ada lagi tuh. Ini sudah ada sejak bendungan ini dibangun, bendungan, waduk Gajah Mungkur ini dibangun. Tuh, ini juga masih ada nih sisa-sisanya. Mungkin sekarang yang motong udah sepuh kali ya sobat desa. Tuh di sini juga ada lagi tuh. Masya Allah, dari sini kita bisa belajar banyak bahwa desa-desa yang ditenggelamkan untuk pembangunan waduk Gajah Mungkur ini dulunya sangat indah dan sangat luas sekali sobat desa tuh. Dari ujung sana sampai ujung sana desa semua. Masya Allah, semoga waduk ini bisa terus bermanfaat ya. Amin. Oke sobat desa, kita lanjut. Ini jalan utamanya ya sobat desa, jalan utamanya. Kalau ke sana itu ke arah Pracimantoro. Berarti Jawa, di samping kiri kita ini dulunya adalah toko. Karena ini jalan gede. Sekarang di sini ada pondasi. Jawa, beli sepatu yo, jebol meneh ki. Nah, ini adalah pondasi yang masih kokoh berdiri ya nih. Dari sekian banyak pondasi yang kita jumpai, ini adalah salah satu pondasi yang masih sangat berbentuk dan masih sangat terawat. Nih, bahkan nih masih kelihatan ya, belum tertimbun sama tanah sobat desa. Kalau pondasi-pondasi yang lain itu masih terendam oleh tanah, jadi udah nggak begitu berbentuk. Kalau yang ini sobat desa, ini masih berbentuk nih, tuh. Ini lokasinya ada di samping jembatan itu ya, samping jembatan. Ini jalan utamanya. Nah, di belakang sana itu masih ada sedikit bangunan yang berbentuk sobat desa. Tuh, assalamualaikum. Ini masih berbentuk nih. Oh, ini sumur sobat desa. Di belakang sana itu masih ada banyak tuh. Tuh, ada banyak banget di sini. Berarti di sini dulu termasuk pemukiman padat penduduk. Assalamualaikum. Di sini juga ada sumurnya sobat desa, masih ada airnya. Oke, di sini juga ada bekas tempat air. Di sini langsung menghadap ke sana. Berarti di sini dulu, aduh kecantel. Di sini dulu pemukiman yang sangat padat. Dan sekarang sudah berubah menjadi waduk. Oke Jawa, kita lanjutkan perjalanan menyusuri jalan kuno ini ya. Tetap di Cerita Desa Indonesia. Oke, kita lanjut menyusuri jalan ini ya, karena jalan ini tuh panjang banget sobat desa. Jadi kalau dijadikan satu episode nanti terlalu lama, biar nggak bosen, kita lanjutkan di episode 2 ini ya. Ini adalah tugu ke-6 sobat desa. Tugu yang dipercaya sebagai tanda rutenya Jenderal Sudirman. Wih, ini apa nih samping kanan nih? Jurang sobat desa ini. Wah, di samping kiri kita juga ada bekas-bekas kampung kuno. Tuh ada sumur juga. Nah, ini tugunya juga tinggi banget ya sobat desa tuh. Kita kembali ke jalan utama nih, karena jalanan ini sudah mulai keropos, tergerus sama air, jadi sudah mulai hilang aspal utamanya. Tuh di depan ada pohon, cuman kita nggak tahu nih pohon sawo kah. Kalau pohon cabai kan nggak mungkin ya segede ini. Oh, di samping kiri juga masih ada bekas tembok loh sobat desa, tembok yang sangat panjang. Mungkin dulunya nih gedung kali ya, gedung pertemuan gitu. Oh tuh ada kotak-kotak. Ini pondasinya kelihatan. Oh, Pak Lurah. Di depan sana itu masih ada 3, berarti total berapa? 6, 7, 8, 9. Ada 9 tugu yang kita temui ya sobat desa. Ini samping kiri kita ini masih ada petani. Aduh, kalau samping kanan ini sudah ada airnya. Berarti tidak lama lagi kawasan ini akan terendam kembali oleh air, karena sudah mulai masuk ke musim kemarau, musim penghujan. Bahkan tadi kita sempat gerimis di sini. Alhamdulillah kita dapat momentum ketika Waduk Gajah Mungkur surut, sehingga kita bisa menyusuri desa-desa yang tenggelam. Nih, ini tugu ke-7. Ini masih berdiri juga, walaupun sedikit doyong. Aduh.
Selama di Gajah Mungkur ini kita belajar banyak sobat desa, baik itu tentang sejarah, tentang nilai-nilai yang dipercaya oleh warga setempat, kekayaan alam. Banyak banget lah selama perjalanan ini kita belajar banyak hal. Kita menemukan tugu ke berapa nih Jawa? 7? Ini ke 8. Itu tadi 7. Depan kita ini tugu ke 8. 8, 9. Wih, kita udah jauh banget loh. Di depan itu nanti kita akan muter lewat jalan utama. Oh, yang sekarang. Ya, lewat jalan baru. Oh, kayak di Bromo ini, guys. Oh, mirip. Nih, sobat desa. Ini kalau dalam bahasa Jawa itu buk. Buk itu ini ya, pinggir jembatan nih ya, tuh. Masih terlihat sangat kokoh dan sangat kuat. Ini tugu ke 8. Kalau nggak salah. Terus kita naik lagi. Itu tugu ke 9. Dan kita akan mulai memasuki daratan yang tidak terdampak pembangunan waduk Gajah Mungkur. Emang Ya, ya. depan itu kan udah daratan. Ini kalau ada airnya kita kayak naik kapal selam Jawa. Nah, ini dia sobat desa. Kita sudah sampai di ujung desa. Rute rute perjalanan Jenderal Sudirman bersama pasukannya ketika melakukan gerilya melawan siapa? Belanda. Ya. Ini bagus nih, tapi udah rusak tuh kapalnya. Mas Habib tahu nggak? Enggak. Kalau orang Jepang tuh yang seusia aku, seusia Mas Habib itu tuh nggak tahu loh kalau mereka dulu tuh menyerang Indonesia. Wih, berarti ada pelajaran sejarah yang disengaja tidak disampaikan ya? Iya, karena bagi negara Jepang tuh mereka tidak akan mengulangi hal itu. Jadi Oh. tidak menceritakan ke anak cucunya. Oh iya. Gitu, aku Oh, juga lagi begitu. tahu tadi. Nonton TikTok ya? Iya. Oke, sobat desa, kita lanjutkan perjalanan kita menyusuri rute gerilya Jenderal Sudirman di bekas jalan yang terendam oleh waduk Gajah Mungkur. Satu desa, sejuta cerita. Lanjut. Nah, ini sobat desa tugu ke 10 ya Mas Habib ya. Yang sudah sangat doyong dan hampir menyentuh tanah. Sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan ke ujung desa. Oh, kata Mas Habib suruh gini sobat desa. Iya, aduh aku lagi Ya, biar kelihatan kita jalan. tapi Jawa lagi buruk ya sobat desa. Mas Habib. Ya biar kelihatan gitu loh. Perjuangannya, sedangkan ada channel-channel yang suka ngambil sembarangan tanpa minta izin dan mencantumkan sumber. Padahal kalau dicantumkan sumbernya kita nggak apa-apa ya Mas Nggak ya. apa-apa, yang penting tuh ada etikanya lah, ada gitu. Biar paling enggak tuh menghargai kayak gini pas perjalanan kayak gini. Dipakai boleh banget. Asalkan ya itu tadi paling enggak tuh mencantumkan sumbernya. Ya, ini ujungnya tak. Suasana pedesaan di wilayah Wonogiri itu memang khas, apalagi yang masuk ke wilayah pegunungan seperti ini. Ini kanan kiri kita ini batuan kapur sobat desa. Mirip seperti kondisi pedesaan di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berhubung sekarang masih musim kemarau, jadi jangan heran kalau suasananya sedang kering ya. Kering dan gersang. Kita lagi menuju ke jalan utama Wonogiri. Cuman kok dari tadi nggak ketemu ya. Ini kita masih turun terus. Masih Ini jauh nggak Jawa? Kalau kita kesasar? Lurus kita ngiri. Oke. Kita belok kiri. Semoga jalannya benar. Kalau salah kita muter lagi. Ya. Ayo sobat desa, barangkali ada yang dari Wonogiri, boleh banget nih kasih kabar ke kami, biar kalau ada kesempatan bolehlah mampir silaturahmi gitu ya. Apa? jalan Di jalan nih? depan.
Oh iya ya, jangan-jangan kita malah melewati rumah sebuah desa di Wonogiri nih. Wah, bisa jadi Jawa. Ya toh. Oh. Nah itu depan dah tuh. Mana? Tuh. Wah. Akhirnya kita menemukan peradaban. Lah kok hilang? Ini jalan gede nih. Lah kok hilang? Oh, itu tuh. Oke, sobat desa, kita sudah sampai di jalan utama yang baru nih. Parah. Oke, kita sampai sini ternyata sobat desa. Kalau ke kanan ke arah kota, kita ke kiri menuju ke arah Wuryanto lagi ya. Kita mau istirahat. Oh, Wuryantoro. Puryanto. Kita mau istirahat. Kita mau makan juga. Dan perjalanan akan kita lanjutkan dalam episode selanjutnya ya. Oke, kalau begitu kami cari tempat istirahat dulu ya. Satu desa, sejuta cerita. Lanjut.